Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana strategi tembus jurnal Sinta 2, terutama jurnal yang skupnya adalah bahasa dan sastra. Saya akan berikan contoh beberapa jurnal Sinta 2. Nah, berikut ini adalah jurnal-jurnal Sinta 2 yang ada di bidang bahasa dan sastra. Yang pertama ada jurnal Okara, jurnal bahasa dan sastra, or Journal of Languages and Literature. Jurnal ini diterbitkan oleh IAIN Madura, Sinta 2. Kemudian ada LLT Journal, a Journal on Language and Language Teaching, diterbitkan oleh Universitas Sanata Dharma. Jadi dari linknya ini kita bisa langsung telusuri jurnal tersebut. Journal of Language and Literature juga dari Sanata Dharma. Jurnal Poetika, Jurnal Ilmu Sastra terindeks DOAJ dari Fakultas Ilmu Budaya UGM. Jurnal Indonesian Language Education and Literature dari UIN Syekh Nurjati. Kemudian ada Jurnal Kandai dari Badan Bahasa Kemdikbud. Kemudian ada Jurnal Kata dari Universitas Petra Surabaya. Ada Jurnal Lingua dari UIN Malang. Kemudian ada Jurnal Humaniora dari FIB Universitas Gadjah Mada. Ada lagi Jurnal Kembara diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang, UMM, di bidang bahasa, sastra, dan pengajarannya. Jurnal Ranah, Jurnal Kajian Bahasa yang diterbitkan oleh Badan Bahasa Kemdikbud. Kemudian ada Register Jurnal, diterbitkan oleh UIN Salatiga. Jurnal ini selain terindeks Sinta 2, juga terindeks Web of Science dengan predikat SG. Oke, beberapa tips yang bisa Anda pakai untuk melakukan submission ke jurnal Sinta 2. Yang pertama, seleksi atau pilihlah jurnal yang sesuai dengan tulisan Anda. Yang kedua, buka jurnal web tersebut. Kemudian yang ketiga, pelajari isinya. Kemudian pelajari guideline for authors. Lalu pelajari submission prosesnya. Kemudian tentukan timeline Anda. Nah, kita akan lihat sebagai contoh, kita akan lihat jurnal ini ya, Journal of Language and Literature. Anda bisa lihat di sini, Journal of Language and Literature, kita pelajari tentang jurnal ini. Seperti bisa dilihat di sini, publishernya adalah Prodi Sastra Inggris, Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia. Frekuensi atau terbitan 2 terbitan, ya, 2 issues per year, bulan April dan Oktober. Nah, mengetahui kapan dia terbit berarti akan bisa memudahkan kita untuk membuat timeline kita ya, karena sebuah artikel masuk ke jurnal memerlukan review, kemudian editing, dan seterusnya. Kemudian yang perlu kita lihat lagi dari jurnal ini adalah, ini ada penjelasan bahwa ini adalah jurnal Sinta 2. Kemudian ada focus and scope. Yang harus kita pelajari adalah focus and scope. Kita lihat di sini, focus and scope, Journal of Language and Literature embodies research articles including linguistic, literature, translation, and cultural studies. Jadi seperti tadi ya yang ada di depan, bahwa jurnal ini bisa menerima artikel terkait dengan linguistik, sastra, penerjemahan, dan cultural studies. Kemudian di sini ada peer review proses, jadi bagaimana alur proses dalam review di jurnal ini. Kemudian yang perlu lagi kita pelajari adalah author fees.
Nah, author fees apakah perlu membayar atau tidak untuk memasukkan artikel di sini? This journal does not charge article submission and publication fees. The authors are not required to pay the article processing fee. Jadi gratis. Penulis tidak perlu membayar. Kemudian kita lihat bagaimana cara menulis di sini. Maka kita bisa melihat di online submission. Kemudian ada author guideline. Kita lihat online submission dulu. Jadi online submission caranya adalah sudah ada petunjuknya di sini. Kalau sudah punya username password maka tinggal login. Kalau belum maka registrasi dulu. Nah, author guideline, nah harus dipelajari. Article must be submitted through OJS. Jadi tidak melalui email atau tidak ke personal editornya, tapi ke OJS, Online Journal System. Ada linknya di sini. Kemudian article must be on language, literature, translation, or cultural studies in English 4,000 until 8,000 words, 4.000 sampai 8.000 kata dalam bentuk file Word document, paper A4. Kemudian artikel harus berisi title, nama kontributor, email, institution, abstract, 3 atau 4 keywords, introduction, methodology, result and discussion, conclusions, references, and appendices. It is optional. Abstract should be prepared in English, 200 until 250 words. Abstract should state the purpose of study, basic procedures of the study, and principal conclusions. Teks atau inti tulisannya harus mengikuti struktur yang ada di sini: introduction, methodology, discussion, conclusion. Citation and reference mengikuti APA format. Anda baca secara detail general rules-nya di sini, dan yang paling penting adalah Anda harus membaca atau mendownload artikel template. Nah, bisa dilihat artikel template-nya di sini. Nah, artikel template di sini membantu Anda untuk menulis sesuai dengan guideline dari jurnal ini. Jadi tinggal di-download, kemudian jenis font tebal atau cetak miring atau garis bawah dan sebagainya sudah ada di dalam template ini. Sehingga Anda tinggal memasukkan judul, author's name, without degree, author's email, dan seterusnya. Abstrak juga sudah diberikan template-nya, yaitu ditulis dalam Cambria, single space, kemudian italic, dan seterusnya. Kemudian di tubuh tulisan introduction, paragrafnya, kemudian spasinya, semua sudah ada di sini. Metodologi, jadi di sini tidak ada literatur review. Nah, karena tidak ada literatur review, jadi beberapa hal terkait dengan literatur review bisa dimasukkan di introduction. Metodologi, result and discussion, tidak perlu diberi nomor, jadi sesuai dengan template ini. Sampai kepada conclusion. Acknowledgement optional. Kemudian references. Nah, ini penting. References di sini menggunakan APA edisi ke-6. Jadi format referensinya menggunakan APA edisi ke-6. Nah, diberi contoh juga kalau mengutip dalam bentuk buku. Cara menulisnya seperti ini. Menulis dalam bentuk thesis or dissertation seperti ini, journal article with DOI seperti ini, website article, kemudian journal article without DOI, in-press article, proceedings, magazine articles, newspaper article. Jadi template ini cukup lengkap, sudah memudahkan Anda untuk menulis sesuai dengan ini ya,
guideline for the author untuk Journal of Language and Literature. Jadi Anda bisa melihat di jurnal yang lain juga, dan Anda pelajari seperti itu, kemudian baru Anda bisa memasukkan, mempertimbangkan apakah artikel Anda sesuai atau tidak, kemudian bagaimana template-nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.